Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan situs kepurbakalaan terletak di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, yang dahulu merupakan tempat bermukim nenek moyang yang sudah ramai dan maju. Setelah ratusan tahun ditinggalkan penghuninya, akhirnya menjadi hutan lebat dan menyimpan misteri. Hutan Pugung saat itu sangat angker dan banyak binatang buas. Setelah tahun 1954, didatangkanlah transmigran lokal yang membuka hutan untuk tempat pemukiman dan lahan pertanian, hingga akhirnya menjadi sebuah perkampungan dan diberi nama Desa Pugung Raharjo, yang berarti gunduk tanah yang aman, tentram, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kami akan mengangkat satu tempat bersejarah di Provinsi Lampung, khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Namanya adalah Taman Purbakala Pugung Raharjo, Lampung Timur. Perjalanan menuju Taman Purbakala Pugung Raharjo ditempuh selama 1 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung atau sekitar 46 km. Akses jalan cukup baik hingga tiba di lokasi. Dan betapa menyenangkan setelah tiba di Taman Purbakala ini, kita akan melihat luasnya Taman Purbakala dengan adanya punden, batu mayat, dan kolam megalitik atau air bertuah. Alhamdulillah kita telah tiba di situs cagar budaya Taman Purbakala Pugung Raharjo, dan ini dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Kita akan melihat seperti apa keberadaan punden-punden yang ada di dalam, dan tanah seluas ini merupakan salah satu situs cagar budaya yang ada di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Tetap bersama kami. Luas dari Taman Purbakala Pugung Raharjo sekitar 30 hektar yang berisi benteng tanah berupa gundukan tanah yang berbentuk kepersegian memanjang yang terdiri dari benteng dan parit. Selain itu ada punden berundak yang dahulu kala digunakan sebagai sarana pemujaan untuk memuja dan menghormati roh leluhur. Di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini juga memiliki 7 punden, terdiri dari punden 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sementara punden ke-6 merupakan punden terbesar yang memiliki arah hadap ke timur sebagai simbol arah terbitnya matahari atau sebagai lambang kehidupan. Beliau adalah Pak Widi Prastio, juru pelihara di cagar budaya Taman Purbakala Pugung Raharjo ini. Pak, ini di belakang kita ada punden ini, Pak. Apa sih sebenarnya manfaat atau fungsi dari punden sendiri? Punden berundak ini ada 3 trap, ya. Fungsinya untuk tempat beribadah kepada arwah nenek moyang pada zaman dahulu. Nah, kenapa ini tempat tinggi? Karena filosofinya semakin dia di tempat tinggi beribadahnya, semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Salah satu koleksi cagar budaya adalah koleksi batu mayat. Apa itu batu mayat? Berikut penjelasan Bapak Widi. Kenapa batu mayat? Karena pertama kali ditemukan itu roboh mengharap utara ke selatan dan dibungkus kain putih. Nah, spontan masyarakat sini menyebutnya adalah batu mayat. Nah, ini adalah menhir batu tegak yang fungsinya untuk tempat pemujaan arwah nenek moyang pada zaman dahulu. Di sana kita lihat di sana ada batu altar, itu untuk tempat menaruh sesaji. Kemudian di situ ada huruf T, itu melambangkan kesuburan seorang wanita atau arah mata angin. Di area Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki kolam megalitik, yaitu kolam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis seperti cuci, mandi, serta meramu. Kolam ini dipercaya dapat memberikan banyak manfaat. Salah satunya barang siapa yang mencuci muka atau mandi, maka akan dilancarkan jodohnya. Para peneliti dari beberapa institusi pernah melakukan penelitian terhadap air kolam yang mendekati pH 7, sehingga air ini bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi atau langsung diminum. Saat ini kolam digunakan untuk kebutuhan mandi, dan para pemeluk agama Hindu sering memanfaatkan mata air untuk sarana ibadah. Dan uniknya, air dalam kolam ini tidak pernah kering, bahkan pada musim kemarau sekalipun.
Selain ke Taman Purbakala Pugung Raharjo, kita pun wajib untuk mengunjungi rumah informasi yang ada di Kecamatan Pugung Raharjo. Rumah informasi juga memiliki koleksi arca, prasasti bungkuk Kerajaan Sriwijaya abad ke-7. Juga rumah informasi merupakan tempat penyimpanan dari penemuan yang ada di Taman Purbakala. Jadi ada baiknya jika kita berkunjung ke situs Taman Purbakala Pugung Raharjo, juga harus mengunjungi rumah informasi. Selain adanya bukti sejarah keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo, lokasi ini pun menjadi mata pencarian masyarakat sekitar, dengan mereka bisa menjadi petugas pelihara di lokasi situs Purbakala, sehingga secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pariwisata di Pugung Raharjo ini bisa membantu perekonomian masyarakat setempat, dan juga kami di pekerjaan di sini untuk membersihkan setiap hari. Saat kami datang, hujan deras mengguyur, namun tidak mengurangi semangat kami untuk tahu lebih dalam tentang Taman Purbakala Pugung Raharjo. Selain mengagumi betapa indahnya ciptaan Tuhan, kita pun dapat melihat bukti sejarah berbagai benda-benda peninggalan pada era zaman megalitik, yaitu berkisar dari tahun 2500 sebelum Masehi. Kemudian era klasik, yaitu zaman Hindu-Buddha sampai saat Islam mulai masuk ke Lampung Timur. Pak, seperti apa sih sebenarnya pengelolaan dari cagar budaya khususnya ada di Lampung Timur ini seperti apa, Pak? Nah, kita ini di bawah Kementerian Pendidikan Ristek Dikti, ya, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian kita di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Banten itu meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten sendiri, dan Lampung. Nah, kita tetap untuk pelestariannya kita nginduknya ke BPCB Banten, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti. Iya. Ya. Kalau untuk di Lampung sendiri hanya ada satu ini atau seperti apa, Pak? Kalau untuk Lampung itu ada di Taman Purbakala ini salah satunya, kemudian ada di Batu Bedil Tanggamus, kemudian Batu Brak di Lampung Barat, kemudian Raden Intan. Untuk situs-situs yang pengelolaannya di bawah BPCB Banten. Baik. Pak Widi, kita kan tahu ini adalah salah satu cagar budaya ya Pak, yang identik juga ada mistis-mistisnya gitu ya Pak. Oke, ada nggak himbauan kepada masyarakat atau wisatawan yang datang ke sini, hal yang tidak boleh dilakukan, kira-kira apa nih Pak? Yang terutama satu ya, jagalah kebersihan. Yang kedua adalah mentaati peraturan sebagaimana yang ada di undang-undang. Kita tidak boleh naik ke atas punden karena itu adalah tempat beribadah pada zaman dahulu ya. Nah, ini kita tidak boleh naik. Kemudian peraturan-peraturan lainnya tidak boleh merusak dan sebagainya. Itu ada peraturan-peraturannya untuk di sini. Jadi kalau masyarakat ke sini batasannya yang mana Pak? Batasannya nih, cuma di undang-undangan itu. Kalau mau foto, mau berkunjung tetap ada batasannya di sini. Seharusnya masyarakat Lampung Timur bangga dengan adanya cagar budaya Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur ini, di mana banyak situs-situs peninggalan sejarah yang ada di lahan seluas kurang lebih 25 hektar yang kali ini akan dikelola juga oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama dengan Kemenristek Republik Indonesia. Sebagai generasi muda dan generasi milenial harus bangga dengan budaya. Ayo kita kunjungi cagar budaya agar bisa meningkatkan perekonomian dan ingatan kita serta cinta kita kepada Indonesia. Saya Medi Irawan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya mengingatkan untuk tetap cinta terhadap cagar budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.